jalanin Ustaz. Mungkin tuha saya sama Ustaz banyakan saya dah, pakai ngukur lagi. Tapi kenapa duit masih seret-seret baik begini Ustaz? Itu saya punya teman kagak pernah sembahyang, puasa belentang-belentong ama orang sembarangan sama kiai kagak hormat. Jangankan ngaji, tertarik aja enggak. Apa duitnya lancar amat Tono ya? Mestinya orang yang kayak saya ngajinya rajin, ke masjid biasa sama Ustadz akrab, sama pengajian juga saya bahkan ngurusi pengajian. Mestinya nih saya yang dilancarin dong sama Allah kudunya mah. Nah ono orang kagak pernah sembahyang pampetin baik itu ngapa sih? Ini jangan-jangan Allah kagak denger kita kali ya. Jangan-jangan kagak ngeliat kita kali. Ini kayak begini ngomong begini kalau dalam hati sampai ke hati sampai diiyain rusak imannya. Tapi kalau baru sekedar hati ngomong begitu itu namanya waswasatus syaitan. Itu bisikan setan, jangan diiyain. Hati-hati Bu, nggak ada manusia sempurna. Betul-betul. Saya kadang-kadang ada orang suka jawab ngomong begini, enak kali kalau jadi bini Ustadz kali ya. Kenapa? Nggak pernah berantem kali Ustadz kalau bini Ustadz kali ya. Saya jawab, kata siapa? Kata siapa? Manusia itu sama. Yang membedakan solusinya ketika dia berantem. Betul-betul. Maka kalau falah beruntung, tapi nanti pastinya di akhirat. Nah, ini kali Rasulullah menyatakan dengan bahasa tuba. Tuba. Beruntung mereka. Kalau tuba itu maknanya beruntungnya dunia beruntung, akhirat beruntung. Dunianya kelihatan, akhiratnya kelihatan nanti beruntungnya. Siapa orang yang Rasulullah sebut sebagai orang beruntung itu? Pertama Nabi menyatakan tuba liman malaka lisanahu. Beruntung tuh manusia, beruntung umatku yang punya tanda pertama man malaka lisanahu. Dia pandai mengendalikan lisannya. Saudara, ini lidah kagak betulan. Ngomong mah gampang ngomong. Ini ceramah kayak saya gampang. Pidato gampang. Sebab orang ceramah, orang pidato itu modal gak banyak. Orang ceramah Bapak Ibu, orang ceramah modalnya cuma 5. Ini saya bocorin ini. Ceramah modal cuma 5. Yang pertama dia berani. Yang kedua ada bakatnya. Yang ketiga hafal dalilnya. Yang keempat ada acaranya. Yang kelima diundang. Selesai urusan. Ceramah tuh 5 modalnya. Gampang. Ya cuman yang berat itu nyesuaiin ini antar omongan sama perbuatan itu yang berat. Betul-betul. Berat. Kalau sekedar ngomong mah gampang. Coba. Main bola berat. Tapi kalau ngomentari gampang. Indonesia 285 juta kurang lebih penduduknya. Nyari 11 orang buat main bola susahnya setengah mati sama sekarang. Sama Malaysia aja kalah kita. Sama Thailand, gedean mana negaranya kalah kita. Sama Singapura, kalah gedean mana sih? Tapi nyari pengamat bola, paling jago orang Indonesia mah. Itu piala bola dunia di TV. Maaf, orang Bekasi nonton piala dunia di TV. Itu Messi digoblok-goblokin. Messi gara-gara nendang kagak masuk, apa kata penontonnya? Goblok, itu gak masuk goblok bener Messi. Tinggal tendang doang kagak masuk, goblok bener ini. Katanya nonton. Sebab nonton. Coba tuh yang nonton. Suruh main bola. Insya Allah gak pernah dapat bola. Sebab ngomong gampang. Coba suruh main. Makanya saudara, nasihati bini orang gampang Pak. Nih, saya nasihat bini orang gampang. Tapi nasihat bini sendiri susah bisa. Bu, ustadzah maaf. Nasihatin laki orang gampang Bu. Nasihatin laki sendiri. Kalau berat luar biasa. Kenapa? Kita yang berat itu melaksanakan. Kalau ngomong mah gampang. Makanya kalau kita sholat diajarin agar kita jangan ngomong. Ngomong lagi sholat batal. Jangankan sholat ngomong. Sembahyang kita dehem aja batal kok. Dehem lagi sholat, batal itu sholatnya. Wajib diulang tuh. Kalau dehemnya ada masuk ngomong. Kalau dehemnya memang tenggorok lagi gatal, mengapa-ngapa.
Contoh, RT kerja bakti hari Minggu, kelar dohor. RT-nya datang ngomong, saudara-saudara yang ikut kerja bakti mohon jangan pada pulang dulu. Alhamdulillah, tadi ada dermawan ngasih dana ke kita. Dana ini akan kita bagi khusus buat orang yang ikut kerja bakti hari ini. Oh, jangan pada pulang dulu, nanti kita akan bagi tuh ya, seorang 20 rumah ada, lumayan buat ngopi. Nah, RT-nya ngabsen. Nah, Udin mana ya Udin? Kayaknya tadi ikut kerja bakti, kemana Udin? Udin lagi sembahyang dohor, emang rajin banget dia. Baru juga takbir, Allahu Akbar. RT manggil, Udin mana Udin? Udin begini. Itu dehemnya si Udin itu ngomong. Sembahyangnya rusak. Tuh. Jangankan ngomong aja bisa batal kalau ada niat ngomong. Makanya ibu kalau laki maaf lagi sembahyang jangan dipesenin. Ini mah hari Minggu ibu mau ngaji abis dohor. Laki-laki sembahyang baru takbir Allahu Akbar. Apa kata bininya? Bang mohon maaf udah sampai sama Bu RT mau ngaji dulu di RT 3 ono ya. Ingat bang mendung. Nanti kalau hujan itu cucian angkatin. Orang lagi sembahyang suruh ngangkatin cucian bagaimana Bu? Oh ya bang, ini kalau mau makan nih nasinya nih nasinya nih. Orang lagi sembahyang. Nah ini lauk hati-hati nih, ikan tinggal atu-atunya nih. Ini kembung nih tinggal atu-atunya nih. Ntar kalau mau sayur tinggal ambil gue nih, takut kagak enak. Udah bang ya, Assalamualaikum, berangkat buat. Saking buru-burunya itu pintu kurang kencang ditutupnya. Kucing masuk. Kira-kira khusyuk apa enggak tuh lakinya sembahyang ditinggalin pesan begitu? Itu ini ya artinya cabang dua. Udah gerimis apa belum ya? Itu pertama. Mang dipesan suruh ngangkatin baju. Yang kedua ya kalau nanti ikan tinggal atu-atu kucing masuk lagi ilem gimana ini urusnya jadi kacau tuh sembahyangnya. Maka saudara dengan sholat kita diajarin jangan banyak ngomong. Khusus pengantin baru maaf manggil suaminya neng nanti ajeng itu manggil namanya boleh. Siapa namanya itu Andi ya, panggil namanya boleh halal cuman kurang adab. Lisannya kurang adab namanya, tapi boleh halal. Mau itu suaminya kok boleh. Bagusnya mah ada adabnya. Minimal beginilah, minimal ya bang, mas, gitu ya. Atau panggilan umum, bapaknya anak-anak sini. Ntar dia jawab, ada apa sih emaknya anak-anak, begitu. Tapi kalau pengantin baru biasanya lagi mesra-mesranya biasanya mah. Ada apa Ii? Ii mau itu mah kolokan amat rumahnya. Ya tapi saudara ada penting. Manggil istri jangan namanya langsung Pak, sebab kalau namanya langsung udah punya anak nanti itu kurang ngajarin adab. Manggil laki langsung begini, "Dek, sini." Umpama. Nah dia udah punya anak, anaknya dengan ngikutin, "Yang di sana deh." Coba itu. Itu yang bikin jadi ajaran adat gak kena. Hati-hati urusan lisan. Orang dulu anaknya banyak. Ada yang 9, ada yang 11, orang dulu mah. Ada yang 13. Bahkan saya pernah dengar katanya ada orang punya anak 18. Nah kalau anak 18 Bu, itu orang kagak pernah men. Ya, melahirkan, selesai nipas, timpah, jadi lagi, beranak lagi, selesai nipas, timpah, jadi lagi, agak pernah men, sampai menopause, 18 anaknya. Tapi orang dulu aneh, orang dulu anaknya banyak, nyari makan susah, tapi ngatur bocah gampang, betul-betul. Orang sekarang anaknya dikit, nyari makan nggak sesusah orang dulu, tapi ngatur bocah susah luar biasa. Di mana bedanya? Salah satunya Bu, di lidahnya beda. Orang zaman dulu punya anak banyak ikhlas. Tengah malam bocah nangis beriang panas, bangun tuh emak, hatinya ikhlas, diambil bocah,
diangkat, digoyangin, dizikirin. Zikir bukan disolawatin, zikir bukan salat, bukan dinyanyiin. Nyanyinya masih mengarah kepada moral agama. Sayang, sungguh sayang, cantik gak sembahyang. Itu orang dulu. Sayang, sungguh sayang, cantik gak sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, ia tetap sembahyang. Ini orang dulu. Salatullahi ma lahat kawakib ala ahmad khairi mar rakiban najaib. Orang dulu nih, anaknya laki diambil rewel tengah malam. Sayang, sungguh sayang, ganteng gak sembahyang. Biasanya kalau laki yang jadi contoh siapa? Nabi Yusuf ganteng, ia tetap sembahyang. Nabi Yusuf ganteng, ia tetap sembahyang. Jelas pesannya. Nak, ganteng cantik gak ada gunanya kalau ujung-ujung nanti tidak sujud sama Allah. Ganteng gak cantik gak ada gunanya nak kalau tidak sholat nanti, tidak ibadah hidupnya nanti. Jelas pesannya. Orang zaman sekarang udah kagak ada begitu, Bu. Ada juga bocah nangis tengah malam, diparanin sama emaknya, diangkat tuh bocah, dinyanyiin. Menyanyinya kemana tahu, maknanya juga nggak ada. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Maaf ibu, itu lagu isinya apa? Pesannya apa? Wong timang kereta doang isinya. Juga jaga kereta berangkat, juga jaga hatiku gembira, juga jaga. Itu apaan itu juga gitu? Nah kereta yang berangkat pulang tuh kereta apa pesannya? Nggak ada pesannya, saudara. Zaman sekarang nih, maaf, ambil salah satu aja bedanya, udah jelas bedanya. Maka saya pesan sama pengantin baru nanti, adab ketika ngomong dipakai. Seorang suami tidak terlalu bagus kalau banyak kritik sama istrinya. Ya namanya orang tidak ada yang sempurna. Istri kurang asin sedikit masak wajar. Istri kurang cakepan dikit wajar. Biasanya kalau perempuan cakep kan masih perawan, cakep mah. Coba pacar datang, dia bangun tidur, saya yakin gak mau nemuin pacar. Takut jelek katanya, padahal udah jelek. Takut jelek. Mesti mandi dulu, wangi dulu, dandan dulu, muter-muter dulu depan cermin, baru pede ketemu pacar. Itu dulu. Ketika udah jadi bini kita kan lain urusannya, Bapak. Ketemu laki dandan dulu. Enggak. Bini kita mengaji, cakep-cakep, wangi-wangi kayak begini. Kondangan wangi, arisan wangi, ke pasar wangi, nganter bocah wangi, jemput bocah masih wangi. Arisan, kumpul-kumpul sama teman masih wangi. Tidur sama kita bore mason. Itu modelnya. Malah ada, mohon maaf, insya Allah di sini mah nggak ada beda. Ada laki, maaf bu, tidur sama bini, laki baru numpang tangan doang, sama bini begini, baru numpang tangan doang, belum kaki, baru tangan doang, bininya ngeles, tiba malah ngeles begitu. Maaf ibu, ada yang ke warung, keluar rumah pakai celana pendek, seksi bener, tidur sama laki pakai lepis double 2. Itu bagaimana ceritanya? Saudara, kembali. Bocah nggak usah ketawa, bocah tahu apa bocah. Lisan jaga. Makanya dalam Islam kita diajarkan doa. Dalam urusan apapun Islam itu ngajarin. Dari melek mata sampai merem mata, dari sejak di ruang makan sampai ke WC, doanya lengkap. Ibu apal doa makan? Apal bu? Ya doa makan pakai ditanyain si Ustaz, gampang bener itu mah. Doa makan kan Ustaz? Doa makan nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, berak itu mah. Artinya kalau nggak dibiasain bisa kebolak-balik. Bocah mau netek bu, mau nyusu ke ibunya, ibu yang baca doa, bocah belum bisa.
Ayo neng, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan mantap gitu. Laki udah siap bener namanya Bu ya. Misalnya nih, tanya dulu, Bang, udah baca doa belum? Turun, gitu. Masih turun dari meja gitu, Bu. Hati-hati. Omongan. Orang yang beruntung mereka yang jaga omongan. Mereka yang menjaga lidah. Apalagi urusan agama kalau nggak mu'tabar, kalau nggak jelas dalilnya, kalau nggak jelas itu riwayatnya, jangan disampaikan umat sesat. Saudara, kenapa aliran jadi macam-macam di Indonesia? Banyak orang tidak ahli tapi ngomong agama. Kacau saudara urusan. Hati-hati. Urusan politik orang nggak ahli ngomong ancur-ancuran, apalagi urusan agama yang dimensi dunia akhirat. Salah satu ciri rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dia punya ilmu agama. Makanya kalau seorang istri, ya, seorang perempuan udah jadi istri, dia punya hak untuk menerima nafkah berupa ilmu agama. Jadi suami salah satu kewajibannya memberikan nafkah berupa agama. Ajari istrinya bagaimana mandi yang bagus, yang sah, bagaimana wudu yang sah, bagaimana sholat yang sah. Suaminya wajib mengajarkan itu bagian dari nafkah. Kalau dia tidak bisa, datengin guru buat ngajar istri. Nggak mampu juga karena nggak ada dana, izinkan istrinya ngaji di luar. Kalau ada suami ya datengin guru buat ngaji istri, enggak, dia ngajarin juga enggak, ngizinin istri buat ngaji juga enggak, itu berarti dia tidak menunaikan nafkah. Hati-hati seorang suami sama kita. Tetapi bagaimana kita bisa mau ngajar kalau kita sendiri nggak melaksanakan? Itu masalah juga. Maaf, ada laki-laki nggak mampu jadi imam sudah banyak. Sekarang nyari imam di musola di masjid sudah rada sulit sekarang, Pak. Bab orang nyantai udah kagak pada mau. Coba ada orang tamat sekolah SD, biasanya dengan bangganya pada cerita antar ibu-ibu, kemana kok disekolahin anak abis SD ini? Oh, saya sekolahin ke sekolah favorit. Alhamdulillah,